Inilah yang kami tahu, bahwa inti dari Alkitab yang kami percaya, bahwa Tuhan Yesus selalu mengasihi kami, selalu menguduskan dan selalu memberkati kami di dalam kasih-Mu, di dalam kerajaan-Mu. Kalau hari ini kami boleh bersama-sama merayakan seluruh kebaikan Tuhan dari awal sampai akhir yang tidak terselami oleh pikiran kami Tuhan. Namun kami terus mau bersyukur kepada Tuhan, mengecap dan melihat segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan tidak berhenti di situ, supaya kami boleh membagikan kebaikan Tuhan bagi dunia ini Tuhan. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Bapa Surgawi. Karena Engkau cinta segala bangsa. Di dalam nama Yesus kami menerima berkat dan kasih setia Tuhan yang kekal sampai selama-lamanya. Setiap kita yang dikasih Tuhan katakan amin. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati kita. Yes, Jesus loves me forever and ever. Kasih manusia tergantung cuaca, tergantung situasi, tergantung money. Orang Jakarta bilang ada uang abang sayang, tidak ada uang abang melayang. Ya, hari ini kita tetap bersuka cita di dalam kasih Tuhan ya, yang tidak pernah berubah dalam kehidupan kita. Dunia ini berubah-ubah, gonjang-ganjing. Hanya satu yang tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Pengajaran bisa berubah, move on. Ada terus muncul hal-hal yang baru saudara. Doktrin, teologi, bahkan organisasi gereja muncul nama-nama yang baru. Sekalipun secara pemerintahan ada pembatasan ya. Tapi hanya satu yang tidak berubah, yaitulah kepala gereja. Yesus Kristus Tuhan yang sangat mengasihi kita. Hari ini tema kita iman, pengharapan, kasih. Ada 3 ya. Iman, pengharapan, kasih. Dan yang paling besar di dalamnya adalah kasih. Kok dibedakan ya? Iman, pengharapan, kasih. Ketiga hal ini menghiasi perjalanan kehidupan manusia. Tapi sampai nanti di titik di mana kita sampai hanya di dalam kasih itu saudara. Karena banyak orang masih berputar-putar di dalam iman, berputar-putar di dalam pengharapan. Mari kita lihat dari 1 Korintus 13 bagaimana Paulus menuliskan ini kepada jemaat di Korintus. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia. Impossible ya. Tapi andaikan saudara bisa. Super hebat ini saudara. Dan bahasa malaikat. Gimana pula ini bahasa malaikat saudara ya. Bahasa roh. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih. Aku sama dengan gong yang berkumandang dan can yang gemerincing. Itu sudah dikotbahkan di sini. Dan banyak ternyata dari mimbar. Hanya seperti gong yang berkumandang dan can yang gemerincing. Without love. Ya. Jadi tanpa kasih. Dan itulah yang kita dengarkan selama ini. Dan mungkin saya juga memperdengarkan itu. Dulu ya. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat. Yang dikejar manusia karunia. Dicari orang, oh dia punya karunia kesembuhan. Dia punya karunia penglihatan. Ya. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat. Atau mengetahui segala rahasia. Makanya kan banyak orang bertanya nih. Mau melakukan apa. Tanya kepada yang dianggap rohani saudara ya. Mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan. Saya pikir udah mentok ini saudara ya. Apa yang disampaikan oleh Paulus ini gak ada lagi yang dibanggakan. Kalau kita udah ngerti ini ya nol sebenarnya manusia itu ya. Dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna. Siapa yang memiliki iman yang sempurna? Sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Jadi manusia yang tidak berguna. Coba kita renungkan dengan semua kriteria-kriteria yang disampaikan di ayat firman ini. Yang kalau kita survei kayaknya tidak ada seorang manusia, rohaniawan, pendeta, siapapun yang memiliki ini semuanya. Mungkin 50% dari ini pun gak dimiliki saudara. Tapi andaikan pun memiliki
Tanpa kasih sama sekali aku tidak berguna. Ya kalau tidak berguna berarti itu sampah. Oke? Kalau tidak berguna berarti itu sampah. Sekalipun punya pengetahuan teologi yang tinggi, punya karunia, punya background, punya keturunan, itu sampah. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Stoplah mengerjakan semuanya itu. Mengagumi orang-orang yang ada di situ, saudara. Karena kadang kita terpesona untuk melihat orang, hebat loh dia. Berkorban semua, dijual tanahnya, dijual rumahnya untuk pekerjaan Tuhan, untuk misi dan segala macam. Dia hidup sederhana. Tanpa kasih, ya nggak mungkin dong dia melakukan tanpa kasih. Bisa saja dia melakukan dengan kasih. Tapi bukan kasih Tuhan. Karena kasih manusia dengan kasih Tuhan bagikan langit dan bumi. Kasih manusia pasti motivasinya supaya engkau dilihat baik. Supaya kita dipuji. Itulah kasih manusia. Tapi kasih Tuhan not me. Bukan aku, tapi Tuhan. Jadi iman yang sempurna tanpa kasih sama sekali tidak berguna. Ya. Berikutnya. Nah, dalam ayat 4 saudara dijabarkan tentang si kasih ini. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati, tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena tidak adilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Dulu saudara, ini tentang buah kasih ini. Saya ingat saudara, itu merupakan satu mata kuliah. Dan yang diajarkan adalah bagaimana supaya kita memiliki ini semua. Bagaimana supaya aku murah hati, bagaimana supaya saya tidak cemburu. Waduh, setengah mati saudara. Jadi formulanya apa yang kita lakukan waktu itu? Ya kita harus bisalah berdoa minimal 1-2 jam per hari. Baca Alkitab itu sudah ada daftar pembacaan schedule dari Kejadian sampai Wahyu. Jadi tanggal 1 Januari dari Kejadian 1-2, kemudian Matius pasal 1. Itu nanti sampai tanggal 1 Desember akan selesai saudara. Kemudian dengan doa puasa. Supaya kita bisa menjadi orang yang sabar. Sampai dibuat namanya sabar sagala. Sagala itu semuanya. Ya. Lama loh saudara, tapi mohon maaf, sorry to say, dosen yang mengajarkan ini kepada kami adalah seorang yang temperamental dan amarahnya sangat tinggi. Padahal seorang ibu gembala. Ketika marah meja pun bisa dibalikkan, kursi bisa dibalikkan. Tapi kita tidak, no comment, gak berani. Jangan mengusik hamba Tuhan yang diurapi. So, kita tertekan terus dengan itu. Ini saudara. Sampai kapan kita gak pernah lulus? Gak tahu lah ya. Kalau mereka yang sudah S3. Gak akan pernah lulus. Maka semakin banyak S-nya semakin beku. Semakin beku semakin tidak ada kasih saudara. Mati rasa dia. Nah, kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir. Bahasa roh akan berhenti. Pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna itu tiba. Maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Jadi itu dikejar oleh orang-orang yang belum menemukan kasih yang sempurna itu. Karena kalau kita sudah tinggal di dalam kasih Tuhan, bukan itu yang kita kejar. Semua apa yang menjadi karunia dan talenta yang Tuhan berikan, itu akan mengikuti kita. Kasih itu percaya segala sesuatu. Percaya segala sesuatu apa? Segala sesuatu yang baik. Jadi bukan percaya, jangan-jangan dia sudah menyimpang ini. Jangan-jangan begini, jangan-jangan bukan saudara. Percaya segala sesuatu yang baik. Yang baik dari mana? Yang baik dari Tuhan. Ya, Yakobus 1:17 kan, setiap pemberian yang baik dan anugerah yang sempurna. Jadi itulah kasih. Kalau bahasa umumnya positive thinking gitu ya. Tapi itu masih jauh sebenarnya. Ya. Jadi kasih itu percaya segala sesuatu yang baik. Dan segala sesuatu yang baik itu dari Tuhan. Mengharapkan segala sesuatu yang baik. Jadi bukan berharap-harap cemas. Gitu. Mengharapkan segala sesuatu yang baik dari Tuhan yang baik.
Karena dari Tuhan tidak ada yang baik, tidak ada yang tidak baik, saudara ya. Jadi itulah kasih. Jadi kita percaya tentang kasih Tuhan, kita berharap akan kasih Tuhan, dan kasih itu tidak berkesudahan. Ya, kasih itu tidak akan pernah berakhir. Kenapa kasih itu tidak berkesudahan? Kita akan lihat nanti di dalam penjelasan berikutnya ya. Lanjut kepada 1 Korintus 13 ayat 11. Nah, ketika aku kanak-kanak, masuklah ke sini, kanak-kanak dibilang si Pak Paulus ini ya. Ketika aku kanak-kanak, ya semua kita kan dari kanak-kanak dulu, nggak ada langsung gede gitu ya. Ketika kita masih kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, ya jelas dong. Namanya juga kanak-kanak, ya bisa bahasanya seperti itu. Aku merasa seperti kanak-kanak, ya bagus, memang seperti itu adanya. Aku berpikir seperti kanak-kanak, sekarang sesudah aku menjadi dewasa. Jadi jangan tetap kanak-kanak, harus bertumbuh menjadi dewasa. Aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Setelah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Sifatnya, usianya memang akan mengatakan bahwa seseorang itu sudah dewasa ya. Kalau di Indonesia ya 17 tahun sudah dewasa. Udah ya. Tidak disebut lagi kanak-kanak, sudah dewasa. Tapi pertanyaannya, apakah semua orang dewasa itu sudah meninggalkan sifat kanak-kanak? Atau maaf, ada yang gak pernah saudara dengar, saudara tahu, dia sudah dewasa tapi sifatnya masih kekanak-kanakan. Nah ini yang bahaya saudara ya. Jadi Paulus mengatakan, kalau kita udah dewasa, kita harus meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna. Tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Nanti, sebagaimana Tuhan mengenal kita, kita akan mengenal Dia. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Oke. Jadi iman itu adalah masih anak-anak. Udah percaya. Udah menerima korban Kristus di pelataran. Ya. Itu anak-anak. Pengharapan itu saudara, dia sudah menjadi dewasa. Sudah mempelai, sudah dibawa ke ruang kudus. Dan kasih itu adalah, dia adalah seorang murid Kristus yang full. Memang dia tinggal dalam kasih, hidup dalam kasih. Dan itulah membawa kita ke dimensi ruang maha kudus. Kita akan lihat berikutnya saudara bagaimana ini dijelaskan kepada kita. Diawali dari iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi iman itu adalah dasar. Masih basicnya saudara ya. Masih dasar. Walaupun orang masih banyak memompa-mompa iman ini. Ya. Tetapi dasar ya memang dasarnya harus ada ya. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ya harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi iman dasar keselamatan, orang itu masih di pelataran. Tapi jangan berhenti di sana saudara. Makanya dikatakan iman, pengharapan, dan kasih. Iman itu membawa kita kepada pengharapan. Iman itu adalah percaya. Jadi bukan percaya yang dari diri kita ya. Iman itu adalah percaya Tuhan mengasihi kita. Jadi iman bukan yang kita pompa-pompa, oh aku harus mau dapatkan sesuatu, mau masuk perguruan tinggi negeri,
Aku harus iman. Saya mau pekerjaan yang baru harus iman. Mau dapat jodoh harus iman. Bukan, saudara. Jadi iman itu percaya Tuhan mengasihi kita. Berarti Tuhan memberikan segala sesuatu. Kalau iman itu percaya Tuhan mengasihi kita, maka kita harus menerima kasih Tuhan. Itulah iman yang benar. Jadi masih menerima ya, percaya dan menerima. Makanya di pelataran itu kan kita menerima korban Kristus. Kemudian ya, pengharapan itu saudara kita dibawa di dalam kerajaan sorga. Ya, ke ruang kudus, iman dan pengharapan membawa kita kepada kasih kepada ruang maha kudus itu saudara. Jadi supaya orang tidak menonjolkan hanya di dalam iman dan pengharapan itu. Tapi sebenarnya yang dimaksud Paulus itu adalah kasih. Karena judul perikop itu adalah kasih. Artinya apa? Sumber iman itu adalah kasih. Sumber pengharapan itu adalah kasih. Jadi di dalam iman ada kasih. Di dalam pengharapan ada kasih. Di dalam kasih ya ada kasih. Dan kasih itu adalah Tuhan. Artinya kalau kita sudah memiliki kasih, gak perlu kita harus berjuang untuk memompa iman kita dan terus menggantungkan harapan kita. Ya, kita lewati step demi step di dalam perjalanan bagaimana kita mengenal kasih Tuhan. Kemudian dalam Efesus 2:8, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu. Ya, jadi iman itu bukan keselamatan, bukan usaha, iman itu juga bukan usaha. Tetapi pemberian Allah itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ya, bukan usaha, bukan pekerjaan. Ya, iman kita menerima korban penebusan Kristus, menerima kasih Tuhan. Kita menerima keselamatan, menerima kasih Tuhan. Itulah iman, saudara. Iman yang benar ya. Iman itu adalah pemberian Tuhan. Jadi bukan karena kita upayakan ya. Nah, sekarang kenapa dikatakan itu adalah pemberian? Iman itu pemberian, keselamatan itu pemberian, bukan usaha, bukan pekerjaan kita. Ada yang hilang ya. Tapi saya garis bawah sebenarnya di situ adalah iman bekerja oleh kasih ya. Kita akan mulai dari iman bekerja oleh kasih. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Sebab oleh roh dan oleh karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Berarti tidak berguna. Ya. Seperti tadi kan, mengandalkan iman, segala perbuatan, usaha, semua itu tidak berguna. Jika aku tidak punya kasih, tidak ada gunanya bagiku. Kalau aku mengharapkan kebenaran karena hukum Taurat, karena usaha dan perbuatan agamawi, maka itu adalah sesuatu yang tidak berarti. Tapi hanya iman yang bekerja oleh kasih. Iman yang bekerja oleh kasih. Jadi iman yang digambarkan tadi dari 1 Korintus 1 sampai ayat 1 Korintus 13 itu tadi saudara, itu adalah iman dari diri sendiri, bukan dari kasih, bukan dari Tuhan. Makanya tidak ada gunanya. Walaupun imannya sempurna, sama sekali aku tidak ada gunanya, tidak berguna. Jadi iman itu bekerja oleh kasih. Jadi kita ini tuh jangan, banyak orang kan berimanlah, mengandalkan iman, beriman. Iman itu bekerja oleh kasih. Makanya iman itu berasal dari kasih. Motivasinya adalah kasih, sumbernya adalah kasih. Nah, kalau begitu mari kita lihat. Iman bekerja oleh kasih, bukan bekerja karena usaha sendiri. Ya. Karena kita mungkin rata-rata sudah pernah belajar bagaimana kita supaya punya iman gitu ya. Iman itu kan biasanya dipompa saudara ya. Diupayakan gitu.
supaya bertambah gitu. Nah, iman bekerja karena kasih. Tetapi dalam 1 Korintus yang kita baca tadi, bahwa iman itu apa yang mereka lakukan itu bukanlah dasarnya dari kasih. Walaupun mereka sebut iman. Kenapa? Mereka sebut iman, tapi bukan dasarnya kasih. Makanya di dalam Matius pasal 7, mereka mengatakan kami telah bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan mujizat demi namamu. Siapa? Kami. Bukan kasih, bukan Tuhan. Ya, makanya Tuhan bilang aku tidak kenal kamu. Nah, Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah tongkatmu itu dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Ya, sangat jelas apa perkataan Tuhan kepada Musa. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberi airnya. Ya. Tuhan menyuruh Musa untuk berkata, berbicara. Supaya bukit batu itu mengeluarkan air bagi bangsa Israel dan para ternaknya dan ternak-ternaknya gitu ya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan seperti yang diberitakannya kepada Musa. Sampai di situ masih dilakukan oleh Musa. Jadi Tuhan menyuruh Musa berkata kepada bukit batu itu. Hanya berkata. Jangan tambahin saudara ya. Bukan melakukan sesuatu. Hanya berkata. Itu yang Tuhan suruh kepada Musa. Tapi apa yang dilakukan oleh Musa? Nah, Musa melakukan demikian. Dalam Bilangan 20 ayat 10. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, dengarkanlah kepadaku hai orang-orang durhaka. Udah berapa kali sampaikan ya di tempat ini saudara. Seorang Musa merasa dirinya hebat, seorang pemimpin yang bertanggung jawab kepada bangsa Israel. Sehingga dia mengatakan, dengarkanlah kepadaku hai orang-orang durhaka. Dengarkan kepadaku, bukan dengarkan kepada Tuhan loh. Jadi bahaya kalau pendeta memperkatakan dengarkanlah aku gitu ya. Dengarkanlah kepadaku, bukan dengar kepada Tuhan. Dengarkanlah kepadaku hai orang-orang durhaka. Apakah kami harus mengeluarkan bagimu dari bukit batu ini? Ya, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Sudah jelas disampaikan beberapa minggu di sini, saudara. Kami, Tuhan, siapa yang mengeluarkan air itu? Tuhan loh, bukan Musa, tapi kami. Ingatkan Matius 7 tadi, kami telah bernubuat, kami mengusir setan, kami. Ya, kamu. Bukan Tuhan. Kami, ya saudara. Heran ya. Ada korelasinya ke situ ya saudara. Kami Tuhan sudah bernubuat. Itu nubuat bukan dari aku, kata Tuhan. Kami melakukan mujizat, itu bukan dari saya. Mengusir setan. Nah, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Jadi saudara, di sini sangat berubah ya 180 derajat. Tuhan yang mengeluarkan air, tapi sekarang Musa mengatakan apakah kami harus. Makanya banyak ya saudara orang menganggap bahwa sumber mujizat itu adalah dirinya. Dengan urapannya, dengan formula yang dilakukan. Ya toh. Ingatlah ya zaman-zaman dulu jadi geli rasanya ya saudara ya. Mari bangkit berdiri, angkat tangan. 1, 2. Kepemimpinan sulap ya. Saya mengalami saudara. Lempar jas. Rebah gitu. Kami. Tapi gersang. Gersang loh. Capek loh saudara. Capek. Udah gak enjoy gitu loh. Selesai ibadah itu capek aja. Capek. Karena kita menganggap, karena apa saudara? Kita sudah mempersiapkan diri untuk itu. Udah berdoa berlutut, udah nonton kasetnya Ben Hinn.
Holy Spirit. Malam minggu udah. Desmedi. Supaya bisa didemonstrasikan itu hari Minggu. Ingatlah betapa dalamnya kau telah jatuh. Tapi sekarang diangkat Tuhan tinggi. Paling tinggi lagi di lantai 46. Haleluya. Saudara ya. Jadi kami, apakah kami? Bukan kami. Tuhan yang melakukan semuanya ya. Sesudah itu Musa mengangkat tangannya, kembali ke slide-nya. Lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah banyak air sehingga umat itu dan ternaknya. Sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Jadi Musa memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Musa mengandalkan kekuatannya. Ya. Mengandalkan kekuatannya, mengandalkan ya karena dia yang dipanggil Tuhan menjadi abdi Allah. Nah ini loh tugasku, hanya aku yang bisa melakukan ini. Padahal Tuhan bilang berkata, dia memukul. Ya, jadi banyak orang yang memukul. Kan gembala-gembala jahat itu kan memukul kan. Pak, pak, pak. Dipukulin itu domba-domba. Baik, di dalam ayat 12. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku. Nah di situ kan. Jadi Tuhan bilang sebenarnya Musa gak percaya. Jadi banyak saudara orang melakukan pelayanan walaupun sepertinya ada tanda-tanda. Tapi bagi Tuhan itu gak percaya sama Tuhan. Tapi begini loh, kalau memang Musa gak percaya, Musa mukul itu batu, kok masih bisa keluar air? Kenapa? Bukan karena Musa. Karena Tuhan mau menunjukkan kasihnya kepada bangsa Israel. Tuhan tidak pernah gagal menunjukkan kasihnya. Meskipun saya yang seharusnya memberitakan kasih Tuhan itu gagal. Tapi Tuhan tidak pernah gagal. Nah gitu loh saudara. Seolah-olah Tuhan itu adalah Tuhan yang murka, Tuhan yang marah. Itu belum diperkenalkan Musa. Tetapi Tuhan tetap menyatakan kasihnya ya. Jadi Musa tidak percaya kepada Tuhan. Musa gagal saudara. Imannya berdasarkan usahanya. Tidak masuk ke tanah perjanjian. Tidak masuk ke ruang kudus. Tidak menikmati berkat kerajaan sorga. Sekelas Musa. Sekelas Musa loh saudara. Pemimpin mana yang boleh kita sandingkan di dunia ini dengan Musa? Musa gagal. Itu sebabnya banyak pemimpin-pemimpin agama yang gagal. Saudara ya. Gagal seperti Musa. Walaupun mereka terkenal. Banyak bukunya, banyak viral di mana-mana. Tapi ya seperti Musa lah. Bukan untuk menghakimi. Tapi firman ini yang menjelaskan saudara ya. Nah kemudian dikatakan di dalam iman yang bekerja oleh kasih. Selesailah itu saudara ya. Kita bersyukur kita udah keluar dari keadaan seperti itu. Tetapi iman bekerja oleh kasih. Tetapi Yosua bin Nun. Ya. Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefun. Yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel. Negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Yes. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita. Suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Itu berkat Tuhan yang Tuhan sediakan bagi bangsa Israel saudara. Nah ya inilah perbedaannya Musa dengan Yosua dan Kaleb. Ya. Kenapa? Karena Yosua dan Kaleb tidak mengandalkan kehebatannya sebagai pemimpin yang dipilih oleh Musa dari ke-12 suku Israel itu saudara ya. Jadi apa yang dikatakan oleh Yosua dan Kaleb? Tuhan akan membawa kita masuk ke dalam negeri itu. Bukan dia kata kami akan membawa kamu. No. Seperti Musa. Haruskah kami mengeluarkan air? Bukan kami yang membawa kamu ke tanah. Tapi Tuhan akan membawa kita masuk ke negeri itu. Itulah iman yang benar. Kenapa dibawa masuk ke Tuhan akan membawa kita masuk ke dalam negeri itu. Tuhan akan memberkati kita dengan berkat kerajaan sorga. Itu tujuan Tuhan. Membawa kita menikmati berkat kerajaan sorga. Dan bukan di pelataran, tapi di ruang kudus. Bukan di padang gurun, bukan di Mesir, tetapi di tanah Kanaan. Kenapa?
Karena Tuhan mengasihi. Itu dasarnya, itu alasannya. Karena Tuhan mengasihi. Itulah iman yang bekerja oleh kasih. Jadi bukan karena dipaksa saudara ya. Dalam ayat 9. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan. Ya, jangan memberontak, artinya percayalah. Ya. Dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka. Ya, di sini loh poinnya saudara ya. Janganlah takut kepada mereka. Tuhan menyertai kita. Ya, itu luar biasa saudara. Immanuel, Tuhan menyertai kita. Jika Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Jika Tuhan di pihak kita, apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap kita? Bukankah Tuhan yang berjalan di depan kita? Berapa kali sudah dicontohkan di sini. Tuhan yang berjalan di depan semua musuh. Gemetar. Takut, bukan gemetar, lari. Saudara ya. Kabur. Lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Lihat saudara ya. Kebenaran tidak selalu diterima. Kebenaran yang sesungguhnya banyak orang tidak mengerti dan tidak menerima. Termasuk apa yang kita sampaikan dan kita sudah terima saudara. Di luar sana kan banyak yang tidak menerima. Bahkan kita dilontari dengan batu mengatakan sesatlah, menyimpanglah dan segala macam saudara. Oke? Apa keadaan? Tuhan menyertai kita. Tuhan yang menyertai itu adalah Tuhan yang mengasihi kita. Itu lebih dari cukup saudara. Diingatkan Tuhan menyertai kita, Tuhan mengasihi kita, Tuhan memberkati kita dengan berkat kerajaan sorga di ruang kudus. Allah yang memeliharaku, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Tadi ya? Allah yang mengasihiku, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Itu ada di ruang kudus, itu ada kerajaan surga. Selalu dikuduskan, selalu diberkati, selalu dikuduskan, selalu diberkati. Ada roti sajian, ada kaki dian, saudara. Jadi mengecap melihat itu hanya ada di ruang kudus, di pelataran belum. Ya. Jadi saudara, inilah artinya Tuhan menyertai. Tuhan mengasihi kita. Itulah iman. Iman itu saudara percaya bahwa Tuhan menyertai kita, Tuhan mengasihi kita, dan Tuhan memberkati kita. Lalu saudara, pengharapan. Imannya udah ya. Iman. Pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Tuhan. Jadi semua kasih tahu. Iman bekerja karena kasih. Karena imannya Yosua dan Kaleb percaya Tuhan mengasihi mereka. Tuhan yang menyertai mereka, Tuhan yang membawa mereka ke tanah perjanjian, Tuhan memberkati mereka dengan berkat kerajaan sorga, maka sampailah dia ke sana kepada kerajaan sorga itu, kepada ruang kudus itu saudara. Itu tujuannya. Kemudian Roma 5:5 dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Di dalam Kristus pengharapan tidak pernah mengecewakan. Tapi di dalam agamawi banyak pengharapan dan pengharapan dan pengharapan dan pengharapan. PHP saudara. Pemberi harapan palsu. Kecewa kan? Banyak orang kecewa. Udah berharap dapat ini tapi tidak. Dijanjikan ini tapi tidak. Kecewa. Tapi pengharapanmu tidak mengecewakan. Ada kak? Karena masih koma karena kasih Tuhan. Telah dicurahkan di dalam hati kita. Artinya kita dalam menerima kasih Tuhan. Bukan hanya percaya. Banyak orang percaya. Tapi belum menerima. Gitu loh saudara. Kayak tukang obat-obat ya. Dia tunjukkan botolnya. Oh ini adalah obat manjur untuk segala penyakit. Ada kandungannya sekian. Ini begini, ini begini, ini begini. Nah kalau kamu minum 3 kali sehari kamu pasti sembuh. Percaya, percaya. Tapi gak dibeli. Gak dimiliki, gak diminum, akan terjadi apa-apa. Itu saudara. Jadi orang hanya ngomong percaya. Cana yang berkumandang, gong yang berkumandang, cana yang gemerincing ya.
Jadi saudara, pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Tuhan telah dicurahkan. Jadi pengharapan itu artinya kita sudah mengerti, sudah memahami bahwa kasih Tuhan sudah dalam kita. Karena kasih Tuhan sudah dalam kita, maka kita mengerti bahwa kita yang mengasihi kita itu selalu mengasihi kita dan selalu memberkati. Karena kasih itu sejalan dengan perbuatan. Gak ada orang ngomong mengasihi tapi gak melakukan apa-apa. Ya. Jadi kasih itu sejalan dengan perbuatannya. Makanya Tuhan yang mengasihi itu adalah Tuhan yang memberkati. Itulah pengharapan kita. Ya. Karena kasih Allah telah curahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ya, kita sudah tahu. Roh Kudus itu, Roh Tuhan itu apa? Hati Tuhan. Hati Tuhan sudah ada pada kita. Kalau hati seorang pemuda ada pada hati seorang gadis, belum tentu bisa juga jadi sakit hati. Tapi kalau hati Tuhan ada dalam hati kita saudara, tak pernah kecewa. Mengikut Yesus gak pernah kecewa saudara. Mengikut manusia banyak kecewanya ya. Ya semualah kita pernah mengalami kecewa, dikecewakan. Atau mungkin kita juga mengecewakan. Disadari atau tidak disadari. Jadi kasih Tuhan yang tinggal dalam kita itu adalah dasar pengharapan kita. Ya. Kasih Tuhan yang tinggal di dalam kita, saya ulangi adalah dasar pengharapan kita. Sehingga pengharapan kita tidak mengecewakan karena kasih Tuhan itulah dasarnya. Dasar iman kita adalah kasih Tuhan. Dasar pengharapan kita adalah kasih Tuhan. Nah, dalam Yeremia 31 ayat 3, dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Gak ada yang bisa mengasihi dengan kasih yang kekal, hanya Tuhan. Bukan hanya kekal, tapi kasih tanpa syarat. Sebab itu aku akan melanjutkan kasih setiaku kepadamu, kasih yang berkelanjutan. Bukan cinta yang putus di tengah jalan. Ya. Kasih yang berkelanjutan. Bahkan saudara saya bilang contoh ekstrimnya. Sekalipun seseorang meninggalkan Tuhan. Tapi kasihnya akan mengejar dia. Seperti anak yang bungsu. Dia pergi dari rumah bapaknya. Tapi kasih Tuhan tetap membawa dia untuk kembali ke rumah bapaknya. Dia masih kanak-kanak bermain-main di pelataran. Pergi kemana-mana. Lalu bapaknya membawa dia ke ruang kudus untuk menikmati segala berkat yang sudah disediakan bagi dia. Nah, pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Tuhan dalam Efesus 4 ayat 11. Semua pegawai raja serta penduduk daerah-daerah kerajaan mengetahui bahwa bagi setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran dengan tiada dipanggil, hanya berlaku satu undang-undang, yakni hukuman mati. Hanya orang-orang yang kepadanya raja mengulurkan tongkat emas yang akan hidup. Dan aku selama 30 hari ini tidak dipanggil menghadap raja. Esther di istana Raja Ahasuerus diperhadapkan kepada suatu keputusan. Ya. Di mana Esther harus menghadap raja. Dan semua orang tahu katanya. Orang yang menghadap raja di tahtanya tanpa dipanggil hanya satu. Undang-undangnya. Mati. Ya, mati saudara. Ingat kan? Di dalam perjanjian lama, kalau imam besar masuk ke ruang maha kudus. Itu undang-undangnya adalah mati. Kalau dia tidak kudus. Mati saudara ya. Nah, hanya orang yang kepadanya raja melurkan tongkat emas yang akan tetap hidup. Dan aku sama sekali 30 hari ini tidak dipanggil menghadap raja. Esther menghadap raja tanpa diundang. Tanpa diundang ini. Kemudian Esther menghadap raja bukan untuk kepentingannya sendiri. Apakah pengharapan Esther di dalam hal ini kepada bangsa Israel? Nah kita lihat saudara berikutnya. Dalam ayat 15,
Maka Ester menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Maka pergilah Mordekai dan diperbuatnyalah tepat seperti yang dipesankan Ester kepadanya. Tuh, orang yang sudah menerima kasih Tuhan. Tuhan bukan memberikan kematian, tapi memberikan kehidupan. Bahkan sekalipun engkau mati, engkau hidup. Jadi saudara, kita akan lihat bagaimana kasih Tuhan yang dinyatakan kepada Ester lewat Raja Ahasuerus ini. Jadi orang agamawi akan melihat dari kacamata apa yang dilakukan oleh Ester. Apa itu? 2 puasa. Makanya sampai sekarang masih dilakukan itu saudara. 2 puasa Ester 3 hari 3 malam. Mereka melihat di sana. Tapi sekarang kita di tempat ini semakin mengerti bahwa itu bukan usaha kita, bukan perbuatan kita. Tapi lihat bagaimana perkenanan raja kepada seorang Ester ini saudara. Ya. Dalam Ester 5 ayat 1. Oke. Pada hari yang ketiga Ester mengenakan pakaian ratu, lalu berdirilah ia di pelataran dalam istana raja, tepat di depan istana raja. Raja bersemayam di atas tahta kerajaan di dalam istana berhadapan dengan pintu istana itu. Ketika raja melihat Ester, sang ratu berdiri di pelataran, berkenanlah raja kepadanya. Sehingga raja mengulurkan tongkat emas yang ada di tangannya ke arah Ester, lalu mendekatlah Ester dan menyentuh ujung tongkat itu. Tanya raja kepadanya, apa maksudmu, hai Ratu Ester, dan apa keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan diberikan kepadamu. Nah, jadi dari ruang kudus masuk ke ruang maha kudus. Bukan dihukum, bukan mati. Kenapa? Karena Tuhan selalu berkenan kepada kita. Kenapa Tuhan berkenan? Karena kasih Tuhan tinggal dalam kita. Hati Tuhan ada pada kita, saudara. Raja berkenan kepada Ester, yes. Makanya dia selamat dan bangsa Israel selamat. Tuhan berkenan kepada kita. Ester menjadi berkat bagi orang Yahudi. Itu yang selalu disampaikan, menjadi murid. Menjadi murid, menjadi berkat bagi bangsanya. Seperti Yusuf. Saudara ya, ini dia saudara. Jadi kita tidak lagi hanya iman. Bahkan pengharapan ini pun kita akan lihat sampai di mana dia berlaku. Kalau kita sudah sampai di Roma Kudus, gak ada lagi yang kita harapkan apa-apa. Ya, it is finished. Okay? Oke, sedikit lagi saudara. Kasih. Nah ini dia kasih. Iman, pengharapan dan kasih. Kita telah mengenal, inilah kasih itu saudara. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Siapa ini? Orang yang memiliki iman dan punya pengharapan. Kalau belum ada imannya, belum menerima kasih Tuhan, belum tinggal di dalam kasih Tuhan, tidak bisa saudara ya. Jadi iman itu menerima kasih Tuhan, pengharapan itu tinggal di dalam kasih Tuhan, dan kasih itu hidup di dalam kasih Tuhan. Karena ada orang sudah tinggal tapi tidak menghidupinya. Ya belum bisa berbuat apa-apa. Hanya menikmati untuk diri sendiri. Mempelai itu hanya menikmati untuk diri sendiri. Tapi murid itu baru bisa membagikan kasih Tuhan. Ya, kita telah mengenal kasih, kita telah mengenal dan telah percayakan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Kayak tadi kan, Tuhan itu adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Yes, di ruang maha kudus itulah tempat kita sesungguhnya saudara. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Karena sama seperti dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut, ia tidak sempurna dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah telah mengasihi kita. Yes.
Jadi minggu lalu ya di ruang kudus itu kadang-kadang kita masih bisa melakukan kesalahan. Aku tertipu ya, kok aku belinya terlalu mahal dan segala macam. Di sini Esther juga, ya kalau harus mati mau bilang apa? Masih gitu ya. Tapi di dalam rumah kudus, no. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Semua tidak ada lagi. Gak ada mau diimani, gak ada mau diharapkan. Semua sudah ketemu langsung dengan Tuhan. Gitu ya. Hidup di dalam kasih Tuhan. Tuhan selalu mengasihi kita. Kenapa? Karena Tuhan itu adalah kasih. Bukan bagian dari kasih. Nah, kasih yang sempurna melenyapkan semua ketakutan. Makanya, jangan begini, udah berimanlah. Aduh, aku sakit, berimanlah. Jadi iman lagi, masih iman diandalkan kan. Udah ada percayalah, berharaplah, kamu pasti diubahkan. Masih berharap lagi. Sekarang gak di situ lagi saudara. Kasih itu melenyapkan semua ketakutan kita. Ya, itulah kasih. Disitulah tempat saudara dan saya. Di ruang maha kudus itu. Itu sebabnya dikatakan di dalam 1 Korintus 13 ayat 13 tadi saya ulangi sesuai dengan judul khotbah ini saudara. Demikianlah tinggal ketiga hal ini yaitu iman, pengharapan dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya adalah kasih. Kalau ada yang lebih besar ngapain pilih yang kecil. Tapi orang bilang kalau ada yang kecil ngapain cari yang besar. Aduh. Saudara lihat nih. Iman anak-anak. Pelataran, pengharapan, mempelai di ruang kudus. Ya seperti Esther akhirnya bisa masuk ke ruang maha kudus. Jadi murid ya. Nah murid itu kita dengarkan dari Pastor Hongki. Dari ruang kudus bisa masuk ke ruang maha kudus. Apa saja yang kau minta dan bisa keluar untuk membagikan berkat itu ya. Dalam Yohanes 15 ayat 9 seperti Bapa telah mengasihi aku demikianlah juga aku telah mengasihi kamu, tinggallah di dalam kasihku itu. Murid Kristus tinggal dalam kasih Kristus, murid Kristus bisa masuk ke ruang maha kudus. Jadi itu tujuannya, tinggallah di dalam kasih itu. Terakhir saudara, selesai. Nah contohnya saudara ini Petrus yang lakukan ini. Dia yang sudah mengalami kasih Tuhan dari awal perjalanan hidupnya. Sehingga kitab Yohanes ditutup oleh cerita Petrus yang menerima kasih Tuhan. Apakah engkau mengasihi aku kata Tuhan dan dia mengalami kasih Tuhan. Pada suatu hari ya. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang yaitu pukul 3 petang naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang nama gerbang indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke dalam bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Jadi apa? Petrus membagikan berkat kerajaan sorga kepada orang yang di luar bait Allah. Itulah orang yang sudah hidup di dalam kasih. Membagikan berkat kerajaan sorga. Berkat Tuhan kepada orang yang di luar bait Allah. Ketika Petrus mengatakan lihatlah kepada kami. Ada apa di dalam Petrus? Ada hati Tuhan. Ada kasih Tuhan. Ya. Kemudian di dalam ayat 6 yang terakhir saudara. Nah tetapi Petrus berkata emas dan perak tidak ada padaku. Tetapi apa yang kupunya kuberikan kepadamu. Jadi bukan selalu bercara materi jasmani saudara ya. Tetapi inilah kasih Tuhan itu udah all in. Udah komplit, sempurna. Emas dan perak tidak ada padaku. Tetapi apa yang kupunya kuberikan kepadamu. Apa yang kupunya? Kasih Tuhan, hati Tuhan. Berkat kerajaan surga. Apa yang kupunya dari dia. Jadi bukan aku yang menyembuhkan kamu. Tapi kasih Tuhan. Bukan aku. Beda dengan Musa. Beda dengan Matius 7. Kami telah bernubuat dan segala macam. Nah bahkan Petrus awalnya mengatakan kok. Kami telah meninggalkan segala sesuatu. Apa upah kami? Tapi Petrus berubah saudara ya. Oke. Demi nama Kristus orang Nazaret itu berjalanlah. Sudah disampaikan di sini. Demi nama Yesus. Bukan demi namaku. Bukan karena urapanku. Demi nama Yesus orang Nazaret. Kenapa Yesus orang Nazaret? Anak manusia yang melayani. Bukan aku. Ternyata bukan Petrus yang melayani. Bukan Petrus yang menyembuhkan. Tapi Musa mengandalkan usahanya. Ya saudara. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia sendiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Ih, luar biasa loh saudara. Bisa masuk ke dalam bait Allah. Wow. Masuk ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai seorang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah. Sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Petrus memiliki hati Tuhan, memiliki kasih Tuhan. Murid Tuhan menuntun orang masuk ke ruang kudus. Masuk.
Dibagikan berkat itu, come on masuk. Bukan di sini kerjamu. Bukan meminta-minta, tapi membagi-bagikan. Itulah orang yang tinggal di dalam kasih Tuhan. Iman bekerja karena kasih. Pengharapan tidak mengecewakan karena kasih. Kasih adalah Tuhan. Kita sudah melewati pelataran masuk ke ruang kudus. Dan Tuhan berkenan untuk saudara ada di ruang Maha Kudus. Seperti Esther menjadi berkat. Seperti Petrus menjadi berkat. Membawa orang yang di luar masuk ke dalam kerajaan sorga. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus yang mengasihi kami Tuhan. Yang sudah menguduskan kami. Yang sudah memberkati kami dengan berkat kerajaan sorga. Kami selalu dikuduskan, selalu diberkati. Dan kami tinggal dan hidup dalam kasih-Mu Tuhan. Bukan hanya di pelataran, kami dibawa ke ruang kudus, bahkan ke ruang Maha Kudus. Segala kemuliaan bagi-Mu yang sudah mengasihi kami, memberkati. Bahkan kami dipakai Tuhan menjadi murid untuk boleh membagikan berkat kerajaan sorga. Membawa orang-orang ke dalam ruang kudus-Mu, menikmati berkat-Mu. Terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin.